Oke, mari kita bongkar ini. Anda ngirimin kami kerangka buku yang menarik banget judulnya Arsitektur Pikiran Kaya. Misinya jelas ya, bukan soal cara beli saham, tapi lebih ke, bagaimana membangun ulang cetak biru mental kita soal kekayaan. Betul. Jadi ini lebih ke pondasinya dulu. Sebelum kita ngomongin teknis, software di kepala kita ini yang harus dibenerin dulu. Nah, dan buku ini langsung dibuka dengan cerita yang, jujur aja, bikin saya garuk-garuk kepala. Ada kisah nyata soal Ronald Read, seorang petugas kebersihan, sama Richard Fuscone, eksekutif lulusan Harvard. Ah, iya, cerita itu. Nah, yang satu meninggal dengan warisan 8 juta dolar, yang satu lagi bangkrut. Dan jawabannya kan bener-bener kebalik dari yang kita kira. Kok bisa gitu ya? Dan yang menarik di sini adalah jawabannya itu sama sekali bukan soal IQ, bukan soal kecerdasan, tapi murni soal perilaku, psikologi. Ini langsung nyambung ke ide utama di bagian pertama buku ini, yaitu dekonstruksi. Oke, dekonstruksi. Konsep pertamanya itu kan cetak biru uang atau the money blueprint. Dibilang kita semua punya termostat keuangan internal. Tunggu deh, termostat keuangan? Hah, iya. Kedengarannya agak aneh ya? Iya. Itu maksudnya gimana? Apa kita udah ditakdirin gitu buat level finansial tertentu? Nah, bukan ditakdirin, tapi diprogram. Itu bedanya. Bayangin deh, kalau termostat Anda disetel rendah, terus tiba-tiba Anda dapat rezeki nomplok. Secara nggak sadar, Anda bakal cari cara buat ngabisin uang itu sampai balik ke level nyaman Anda. Jadi kayak sabotase diri sendiri gitu ya? Tepat sekali. Dan program ini ditanamkan dari kecil lewat 3 hal. Apa yang Anda dengar soal uang, contoh yang Anda lihat mungkin orang tua bertengkar soal uang, dan insiden spesifik yang traumatis. Oke. Kuncinya adalah sadar kalau program itu bukan punya Anda. Itu cuma file titipan, dan file itu bisa dihapus. Wah, bisa dihapus. Oke. Ini juga nyambung ke konsep berikutnya kan ya. Soal ilusi kekayaan. Membedakan antara kelihatan kaya dan benar-benar kaya. Nah, ini dia. Ini krusial banget. Buku ini bilang, rich itu pendapatan tinggi yang dipamerin. Mobil sport, jam tangan mahal, itu yang kelihatan. Tapi wealth, kekayaan sejati, itu adalah pendapatan yang tidak Anda belanjakan, itu aset yang tumbuh di belakang layar yang ngasih Anda kebebasan. Jadi pamer itu musuhnya kekayaan sejati ya? Bener. Seperti kata sumbernya, cara tercepat punya lebih sedikit uang adalah dengan menghabiskannya buat pamer. Oke, jadi setelah kita membongkar mindset lama, di bagian kedua buku ini ngajak kita rekonstruksi, membangun yang baru. Kuncinya di sini bukan cuma berharap, tapi punya yang namanya hasrat yang membara atau burning desire. Betul. Dan ini bukan sekedar saya mau kaya gitu ya. Ini lebih ke obsesi yang sehat. Ada 6 langkah praktisnya, tetapkan jumlah pasti, tentukan imbalannya, kasih tanggal, bikin rencana, tulis, dan ini yang penting, baca dengan lantang 2 kali sehari. Oh, dibaca dengan lantang. Iya, itu namanya autosugesti, menanamkan ide ke alam bawah sadar, tapi harus pakai emosi dan keyakinan. Oke. Jadi mindset terbangun, dijaga, tapi di bagian pemeliharaan. Ini jadi menarik banget. Buku ini bilang, dapat uang itu butuh optimisme, tapi nyimpennya butuh kerendahan hati dan sedikit rasa takut. Nah, ini dualitas yang keren banget. Namanya survival mindset. Jadi Anda harus punya pesimisme yang masuk akal. Pesimisme yang masuk akal. Kontradiktif banget kedengerannya. Tepat. Artinya begini, Anda harus optimis jangka panjang. Percaya ekonomi bakal membaik dalam 10 tahun. Itu yang bikin Anda berani investasi. Tapi, Anda juga harus pesimis jangka pendek. Sadar, kalau pasar bisa hancur besok. Jadi rasa takut itu yang mencegah kita panik dan jual rugi pas pasar anjlok. Tepat sekali. Itu yang melindungi keajaiban bunga majemuk. Oke, jadi setelah semua proses ini, apa tujuan akhirnya? Apa arti dari semua ini? Ujung-ujungnya, bentuk kekayaan tertinggi itu bukan uangnya, tapi kemampuan buat bangun tiap pagi dan bisa bilang, saya bisa melakukan apapun yang saya mau hari ini. Waktu dan kebebasan. Betul, uang itu cuma alat buat membeli kembali aset Anda yang paling berharga, waktu dan kebebasan. Buku ini kan ditutup dengan semacam tiket ke buku kedua, yang bahas teknisnya. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Setelah software di pikiran Anda diupdate dengan ide-ide ini, kendaraan praktis pertama apa, entah itu bisnis, properti, atau saham,
yang bakal Anda pilih buat mulai mengubah mindset ini jadi aset yang nyata.